Bu. Ya, baik. Seperti halnya dengan yang pernah saya sampaikan waktu lagi apa namanya di kontrak kuliahan bahwa akumulasi nilai dari presentasi hasil diskusi teman-teman ini akan menjadi bobot nilai UAS gitu. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah melakukan presentasi kemarin, nanti pada mulai periode UAS yang akan dimulai pada 2 Februari secara serentak, nanti bisa langsung mengerjakan UASnya. Tapi komponen penilaiannya itu nanti ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Nah, untuk penilaian kelompoknya itu nanti tergantung dengan borang evaluasi kelompok dan apa namanya evaluasi dari pemaparannya teman-teman. Tapi nanti ada juga yang penilaian individu itu adalah laporan presentasi. Jadi nanti masing-masing ya, bukan perwakilan kelompok, tapi masing-masing membuatkan laporan presentasinya. Maka dari itu saya eh, selalu bilang kalau usahakan ada notulen gitu. Jadi nanti notulennya itu di-share ke teman-teman kelompok, tapi teman-teman kelompok bukan mengupload notulennya, tapi yang teman-teman sendiri bikin gitu. Karena kan walaupun satu kelompok, pasti kan idenya tentang presentasi tersebut bisa jadi berbeda gitu ya. Dan satu lagi nanti ada penilaian tentang keaktifan ketika berdiskusi. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan kita berdiskusi kan ada yang nanya nih. Nah, nanti juga ada penilaian tersebut dan saya itu selalu catat siapa yang bertanya dan siapa yang aktif ketika berdiskusi. Begitu ya. Nah, jadi itu untuk yang tugas UASnya, teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca di naskah soal yang akan saya bagikan pada saat periode UAS telah dimulai, yaitu 2 Februari 2026. Kalau nggak salah itu hari Senin ya. Oke, nah untuk malam ini di Vicon ke-6 kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 9 dan kelompok 10. Kita akan mulai dari kelompok 9 dulu ya. Jadi kelompok 9 ini dua-duanya akan memaparkan hasil diskusi tentang strategi implementation. Tapi kalau yang kelompok 9 ini fokusnya di organizing for action, kalau yang kelompok 10 itu tentang staffing and directing gitu. Nah, untuk kelompok 9 saya coba, apakah ada yang izin dari kelompok 9 atau hadir semua? Ada yang izin, Bu, Iya Bu, Iya, ada yang izin. siapa Mas atas yang izin? nama Meriani, Bu. Tadi di dekat rumah dia ada kebakaran gitu katanya. Oh, tapi Merianianya nggak kebakar kan? Maksudnya Enggak, rumahnya nggak, mau rumahnya Mbak enggak. Meriani ini enggak ya, izin ada musibah gitu ya. Iya. Tapi bagiannya Mbak, apakah Mbak Meriani ini akan presentasi Mas? Sepertinya enggak, Bu, kayak enggak kondusif juga di lingkungannya gitu. Jadi Baik, sepertinya jadi tidak. makasih Mas Risang. Kalau misalkan nanti Mbak Meriani ini memang ada bagian presentasi, mohon dibantu untuk langsung koordinasi dengan rekan satu timnya supaya bisa di backup ya. Gitu, jadi Siap, nggak Bu. masalah. Yang penting koordinasi antar kelompoknya. Oh ya, saya juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk nanti mengisi evaluasi borang kelompok. Jadi nanti kelompok 9 nilai kelompok 10 nilai kelompok 9 gitu ya. Ya, karena hasil penilaian masing-masing kelompok atas kelompok lainnya itu juga menjadi akumulasi dari nilai presentasi kelompok. Baik, kalau begitu di sini Mas Hero sudah hadir. Mas Hero Iya Bu, belum izin. hadir. Bagaimana? Oh, hadir. Ya, oke. Terima kasih Mas Hero, Mas ini Hadir Bu, Gani. izin Bu. Maaf, Kenapa? Iya, Mas. koneksinya rada kurang bagus. Di tempat saya koneksinya rada kurang bagus Bu, maaf. Sinyalnya. Sinyalnya apa Masnya? Ya, Yang sinyalnya kurang Bu, bagus. Oh, koneksinya kurang sinyalnya. bagus, Iya. maaf. Mungkin nanti kalau yang lagi presentasi, kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, bisa sambil off cam ya, nggak masalah. Terima kasih loh teman-teman, banyak yang on cam hari ini. Saya sangat mengapresiasi. Jadi selanjutnya ada Mbak Gani. Mbak Gani sudah hadir ya. Mas Ilham Naufal, ya sudah hadir juga. Mas Risang sudah. Mas Aldi, Hadir Mas Bu. Aldi hadir, baik, sama, oh ya Mbak Meriani izin. Baik, kalau begitu untuk kelompok 9 dipersilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Diusahakan bisa selesai dalam waktu 30 menit dan setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya.
Kepada kelompok 10, siap-siap untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 9. Nanti kita akan mulai dengan 2 pertanyaan. Satu pertanyaan dari kelompok 10 dan satu pertanyaan dari teman-teman yang lain yang hari ini tidak presentasi. Kepada kelompok 9 dipersilahkan. Eh, Baik, Ibu dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam. Bu, saya Ilham Noval akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini, Bu, dari kelompok 9. Izin saya screen terlebih dahulu, Bu. Baik, silakan Mas Noval. Baik. Baik, sudah terlihat Bapak, Ibu, dan teman-teman slideshow-nya ya? Ya, sudah terlihat Mas, silakan. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait strategi implementation, terkait organizing for action. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Mas Hero Irwansyah, ada Mbak Gani Rahma, ada Mas Saisa Rizky Hidayat, saya sendiri Ilham Naufal, dan Mas Risang Royan, Mas Aldi Bilkisti, dan Mbak Meriani yang izin berhalangan Bu, yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Ah, Mungkin kita langsung ke materi pertama, Bu. Tidak bisa. Sebentar. Ya. Yang pertama kita akan membahas terkait implementasi strategi, lalu ada perspektif implementasi strategi, lalu ada aspek-aspek dalam implementasi strategi, kendala dalam implementasi strategi, implementasi dan organisasi tindakan, dan terakhir ada tahapan organisir dan pengembangan perusahaan. Baik, yang pertama terkait implementasi strategi akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas Mbak Gani. kesempatannya Mas Ilham. Em, ya, untuk yang slide pertama ini adalah membahas mengenai konsep dan definisi strategi. Nah, secara mendasar kita bisa memahami bahwa strategi itu sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Definisinya adalah yaitu berupa sekumpulan cara, perencanaan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Menurut pakar Whelan dan Hanger, ada 3 indikator utama yang menunjukkan bahwa sebuah strategi itu benar-benar dilaksanakan, bukan sekedar teori saja. Yang pertama itu ada program, yaitu rangkaian aktivitas nyata yang akan kita lakukan. Kemudian ada anggaran, berbicara soal ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah prosedur yang merupakan langkah-langkah detail atau SOP dalam pelaksanaannya di lapangan. Kemudian menurut Stoner itu terdapat 2 perspektif utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa yang ingin dilakukan. Itu isinya berupa program untuk mencapai misi, kemudian ada apa yang akhirnya dilakukan berupa pola respon organisasi terhadap lingkungan. Next. Nah, secara teknis, manajemen strategis itu adalah suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Nah, di sini penting untuk dicatat bahwa keputusan-keputusan strategis ini dirancang oleh manajemen puncak. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi. Ada 3 proses inti yang harus dilalui dalam manajemen strategis. Yang pertama itu adalah perumusan atau formulasi, tahap awal di mana kita menetapkan visi, misi, serta sasaran yang ingin dicapai. Kemudian pelaksanaan atau implementasi. Ini merupakan tahap yang paling krusial, yaitu mengubah rencana yang sudah dibuat menjadi tindakan nyata di lapangan. Kemudian evaluasi. Nah, ini merupakan tahap akhir di mana kita melakukan penilaian terhadap hasil dari pengimplementasian kebijakan tersebut untuk melihat apakah sudah sesuai dengan target atau melakukan suatu perbaikan. Next. Nah, kemudian mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata. Di sini fokus utamanya adalah pengembangan program, anggaran, dan prosedur untuk menggerakkan organisasi. Terdapat langkah-langkah kunci. Yang pertama adalah menetapkan sasaran tahunan dan kebijakan pendukung, kemudian dengan melakukan pembangunan budaya organisasi yang selaras dengan strategi, lalu menciptakan struktur organisasi yang efektif,
Dan yang terakhir adalah mengalokasikan sumber daya dan menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Nah, di sini kita harus memulai dengan 3 pertanyaan kunci sebelum memulai. Yang pertama, siapa yang akan melaksanakan rencana? Kemudian, apa yang harus dilakukan agar operasi selaras dengan arah baru? Dan kita harus memikirkan juga bagaimana cara memotivasi orang agar bekerja dengan maksimal. Next. Kemudian, terdapat tantangan dalam implementasi. Nah, di sini menjawab pertanyaan mengapa strategi itu seringkali terhambat. Nah, ada 4 kategori masalah di sini. Yang pertama adalah masalah dalam hal operasional. Detail kendalanya yaitu berupa pelaksanaan mungkin lebih lambat dari rencana, kemudian bisa muncul masalah tak terduga, atau juga bisa jadi koordinasi kurang efektif. Kemudian masalah dari sumber daya manusia. eh, Bisa terjadi misal karena kemampuan karyawan atau sumber daya manusianya itu yang kurang memadai, kemudian pelatihan tidak cukup, dan kepemimpinan manajer yang lemah. Kemudian masalah yang ketiga itu bisa dari sistem dan lingkungan. Detailnya adalah sistem informasi tidak memadai untuk monitoring, kemudian adanya gangguan faktor eksternal yang tidak terkontrol. Kemudian yang terakhir, masalah dari struktural, itu berupa tugas tidak didefinisikan dengan baik, adanya krisis atau aktivitas lain yang memecah konsentrasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Gani atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perspektif implementasi. Jadi untuk perspektif implementasi dalam implementasi strategi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada proses perspektif, behavior perspektif, dan juga hybrid perspektif. Yang pertama terkait proses perspektif, menurut cara pandang ini, implementasi strategi merupakan serangkaian langkah berurutan yang sudah direncanakan dengan sangat cermat. Lalu selanjutnya terkait behavior perspektif, cara pandang ini implementasi strategi sebagai suatu rangkaian tindakan dan menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan eksekusi strategi dari sudut pandang ilmu perilaku. Dan terakhir ada hybrid perspektif. Sebagaimana tersirat dari namanya, pendekatan ini memandang implementasi strategi sebagai suatu kombinasi antara proses implementasi strategi dan perilaku pihak-pihak yang mengeksekusi strategi. Dari 3 perspektif ini, maka implementasi strategi pada dasarnya ialah langkah-langkah tindakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan eksekusi perencanaan strategi. Baik, selanjutnya terkait aspek-aspek akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek dalam implementasi strategi. Jadi dalam implementasi strategi ini terdapat 3 aspek utama yang saling berkaitan, yaitu pertama program, kedua anggaran, dan prosedur. Ketiga aspek itu harus dirancang selaras agar strategi yang sudah kita tentukan itu dapat berjalan dengan optimal. Boleh lanjut, Mas. Yang pertama adalah program. Nah, jadi program itu merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Program ini bukan sekadar rencana di atas kertas, tapi juga sebuah sistem yang melibatkan sekelompok orang dalam rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, bukan hanya sekali saja. Oleh karena itu, program itu harus bersifat action oriented atau berorientasi pada tindakan nyata dan memiliki durasi waktu yang jelas untuk mendukung tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Yang kemudian adalah ada karakteristik dari program. Karakteristik dari program itu sendiri yang pertama adalah berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi program kerja itu tidak boleh melenceng, harus didasarkan pada perumusan visi, misi, dan tujuan, serta kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah menjabarkan kebijakan secara operasional. Karakteristik kedua ini, program berfungsi sebagai penjabaran rinci tentang langkah-langkah teknis yang diambil untuk menjalankan kebijakan organisasi. Yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya. Jadi dalam sebuah program terjadi proses penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan. Di sini pula dilakukan pembagian sumber daya manusia yang spesifik untuk menyelesaikan setiap bagian pekerjaan. Jadi untuk meminimalisasi jangan sampai ada yang kurang, ada yang berlebih. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Lalu ada dapat bersifat
jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Jadi apa sih tujuan dan manfaat dari program ini? Yang pertama adalah mengarahkan aktivitas organisasi. Jadi biar tujuan organisasi itu dapat terarah, tidak hilang arah gitu kan. Terus yang kemudian menjamin strategi dapat dilaksanakan, dan yang selanjutnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pencapaian tujuan itu sendiri. Nah, yang kedua, aspek kedua adalah anggaran. Nah, aspek kedua ini adalah anggaran. Anggarannya tidak kalah krusial daripada program tadi. Jadi kita perlu menyadari bahwa program yang paling hebat sekalipun tidak akan bisa berjalan jika tidak didukung oleh dana. Itulah mengapa anggaran seringkali disebut sebagai darah atau jantungnya dari suatu program. Secara definisi, anggaran adalah program yang diformulasikan dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memanage yang vital, untuk merencanakan, mengendalikan, sekaligus mengevaluasi setiap aktivitas yang dilakukan. Dalam menyusun anggaran ada 3 komponen utama yang harus diperhitungkan secara matang dan tidak asal-asalan. Yang pertama itu ada target penerimaan. Jadi target penerimaan adalah berapa dana atau uang yang diproyeksikan untuk akan kita terima atau dana masuk gitu. Yang selanjutnya adalah rencana pengeluaran. Seperti target penerimaan, bedanya adalah kalau rencana pengeluaran ya dana yang diproyeksikan akan keluar dan atau digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang selanjutnya adalah sumber dana lainnya. Ini mencakup sisa saldo dari periode sebelumnya yang bisa menjadi saldo awal untuk periode berjalan. Dan di aspek selanjutnya ada prosedur atau SOP. Terakhir, setelah program dan anggaran siap, kita memerlukan prosedur atau yang sering kita sebut sebagai Standard Operating Procedures. Prosedur atau SOP ini berfungsi sebagai panduan kerja yang menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan program. Dengan adanya SOP, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitasnya berjalan secara konsisten, efisien, dan tentu sesuai dengan standarnya. Jadi berikut adalah hal-hal penting mengenai prosedur. Prosedur itu merupakan suatu langkah baku. Jadi langkah-langkah atau teknik berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan atau diselesaikan. Kedua adalah instruksi detail. Jadi prosedur ini merinci berbagai aktivitas, tugas, hingga proses pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan program perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah menjamin konsistensi. Jadi dengan adanya prosedur atau langkah kerja yang baku itu akan menjamin konsistensi dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Nah, lalu apa sih fungsi dari prosedur ini? Pertama ada menjamin mengurangi kesalahan kerja, kedua meningkatkan efisiensi dan kualitas, dan yang ketiga adalah mempermudah pengawasan dan evaluasi. Next. Nah, lalu apa sih keterkaitan dari program, anggaran, dan prosedur? Jadi keterkaitannya adalah program itu untuk menentukan apa yang dikerjakan, anggaran itu menentukan dengan apa program dijalankan, lalu prosedur itu menentukan bagaimana program itu dilaksanakan. Jadi program, anggaran, dan prosedur itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Begitu. Mungkin sekian itu dari aspek-aspek, bisa dilanjutkan ke kendala-kendala Mas Hiro. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kali ini terkait dengan kendala implementasi strategi. Seringkali kita mendengar bahwa rencana yang hebat adalah kunci kesuksesan. Namun menurut teori dari Wieland dan Hanger, seperti dikutip dalam Ismail Solihin, realitanya tidak sesederhana itu.
Nah, inti dari pemikiran mereka adalah implementasi itu strategi itu jauh lebih sulit daripada perumusan strategi. Banyak perusahaan tumbang bukan karena rencana yang buruk, melainkan karena hambatan praktis di lapangan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 5 kelompok utama kendala yang sering menjadi batu sandungan dalam eksekusi strategi. Yang pertama adalah masalah waktu. Yang pertama soal waktu, kita sering merasa optimis nih biasanya di awal, tapi pas jalankan ternyata memakan waktu lebih lama dari jadwal. Kenapa? Karena biasanya muncul masalah dadakan yang nggak sempat terpikirkan, misalkan pada saat merumuskan perencanaan. Intinya realita di lapangan seringkali lebih rumit daripada teorinya. Kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi dan fokus yang terbelah. Nah, kedua adalah masalah kekompakan tim. Seringkali antar departemen itu nggak sinkron. Nah, ditambah lagi manajernya terlalu sibuk dengan urusan rutin. Akhirnya tugas buat eksekusi strategi pun jadi terbengkalai. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan SDM atau orangnya yang belum siap. Ketiga adalah faktor orangnya. Nah, terkadang kita itu dikasih tugas tapi kemampuan tim kita belum siap. Nah, ini jadi semakin sulit kalau mereka nggak dikasih pelatihan yang cukup. Kemudian yang keempat adalah terkait leadership dan tugas yang menggantung. Nah, keempat adalah soal kepemimpinan. Kalau manajernya kurang kasih arahan yang jelas, kemudian tim di bawah pasti akan bingung nih apa yang akan dilakukan. Kalau karyawan nggak tahu persis apa yang harus dilakukan, tentu strategi itu nggak bakal jalan. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan faktor luar dan sistem monitoring. Terakhir, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, kondisi di luar kendali kita ini belum tentu kita bisa mengendalikan karena kondisi ekonomi atau pasar yang seringkali tiba-tiba berubah. Selain itu, kalau sistem laporan kita lemah, kita juga nggak tahu proses pekerjaannya kita itu udah sampai mana. Jadi kesimpulannya dari kelima kendala itu kita bukan hanya butuh perencanaan yang matang, tapi juga perlu persiapan tim dan sistem yang kuat buat hadapi kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Oh, baik, izin melanjutkan selanjutnya, yaitu implementasi dan organisir tindakan. Next. Nah, perencanaan perusahaan dapat menunjukkan hasil kinerja secara aktual, yaitu dengan 3 upaya. Yang pertama itu perusahaan harus dikelola dengan baik, kemudian program harus melibatkan staf yang memadai, yang ketiga aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Next. Nah, beberapa perubahan dalam strategi perusahaan sangat diperlukan, yaitu dapat melakukan perubahan dalam organisasi. Kemudian berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan pada beberapa posisi yang spesifik. Next. Nah, para manajer harus membahas tentang bagaimana cara membentuk perusahaan agar dapat melakukan perubahan-perubahan yang harus dibuat dalam langkah kerja secara sempurna dalam pengambilan keputusan. Pembahasan tersebut seperti misalnya apakah aktivitas dikelompokkan secara berbeda, kemudian apakah otoritas dalam pengambilan keputusan disentralisasikan pada pimpinan pusat atau didesentralisasikan kepada manajer pada beberapa lokasi yang berbeda. Kemudian, apakah perusahaan akan dikelola secara tight ship, yaitu dengan beberapa aturan dan pengawasan, atau dikelola secara loosey, yaitu dengan aturan dan kontrol yang longgar. Next. Nah, menurut Chandler, perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari struktur yang lama terlalu jauh tertinggal, sehingga kurang efektif dan efisien untuk dilaksanakan serta
mendapatkan banyak kendala apabila dipertahankan terus-menerus. Sehingga Chandler mengemukakan beberapa alasan dilakukannya perubahan, yaitu yang pertama, adanya strategi baru, kemudian munculnya beberapa masalah tentang administrasi baru, kemudian menurunnya kinerja ekonomi, ditemukannya struktur baru yang lebih sesuai, dan yang terakhir mengembalikan keuntungan dari tingkat yang sebelumnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin menyampaikan selanjutnya yaitu tahap-tahap organisasi dan pengembangan perusahaan. Next. Next. Jadi sebagaimana pada materi-materi sebelumnya, beberapa tahapan perusahaan itu ada mulai dari startup, kemudian mereka membentuk struktur perusahaan mereka, terus kemudian ada tahapan di mana mereka collapse gitu. Cuma untuk yang bagian ini akan membahas tahapan-tahapan tentang pengembangannya saja. Jadi dari pengembangan struktural itu mereka tumbuh dan berkembang jadi 4 tahap, yaitu tahap 1 struktur sederhana, tahap 2 struktur sederhana, tahap 3 struktur divisional, sama tahap 4 unit business system. Nah, terus perbedaan di antara ketiganya itu struktur tahap pengembangan perusahaan memiliki bentuk, masalah, tujuan, strategi, sistem, penghargaan, dan karakteristik lain-lain yang membedakan satu sama lain. Next. Jadi untuk yang struktur tahap 1 itu yang pertama struktur sederhana. Jadi istilahnya untuk yang tahap 1 ini mereka itu istilahnya adalah karena ada usahawan gitu. Jadi ketika seorang pengusaha ingin membuat usaha sendiri, maka dia adalah satu-satunya kunci yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi kalau misalkan dia kayak freelancer atau orang yang masih baru memasuki bisnis, dia istilahnya masih perorangan gitu. Nah, untuk kelemahannya itu ya tergantung pada wirausahawannya sendiri yang membentuk struktur organisasi dan prosedur rinci pelaksanaannya. Jadi kalau wirausahawannya tidak ada ya istilahnya usahanya nggak jalan gitu. Tapi kelebihannya adalah perusahaan tahap 1 ini ya fleksibel dan dinamis. Jadi masih ada potensi besar untuk berkembang ke arah manapun yang wirausahawannya suka. Terus kemudian yang tahap 2 struktur sederhana. Nah, ini wirausahawannya ini sudah memiliki tim manajerial sendiri. Nah, jadi dia sudah punya spesialis di bidang masing-masing. Kayak misalkan di sebuah perusahaan kecil ada yang ngurusi bagian A, ngurusi bagian B, tapi masih belum yang sifatnya divisional karena memang perusahaannya masih sederhana gitu. Kayak misalkan mungkin ada yang punya rumah makan gitu, ada yang bagian masak sendiri, ada yang bagian bagian pelayan sendiri dan ya contohnya seperti itu. Nah, kelemahannya tahap 2 ini eh apa semua investasi berada dalam satu industri. Jadi kalau misalkan dia ya istilahnya all in gitu. Kalau misalkan usahanya bangkrut, kalau nggak punya rencana cadangan ya bangkrut gitu istilahnya. Terus kalau kekuatannya perusahaan tahap 2 ini konsentrasi dan spesialisasi dalam satu industri. Jadi mereka pokok ininya bisnisnya itu satu. Kalau rumah makan ya ngurusin rumah makan aja. Kalau misalkan bisnis cetak banner atau fotokopi ya itu saja spesialisasinya. Kemudian untuk yang tahap 3 struktur divisional ini perusahaan fokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini produk di berbagai industri yang dimiliki dan mendesentralisasikan otoritas pengambilan keputusan. Jadi ini yang tahap 3 itu sudah divisional, yaitu perusahaannya istilahnya sudah buka cabang gitu, nggak lagi di satu bisnis saja, tapi mereka sudah buka cabang. Misalkan kayak kayak rumah makan gitu. Dia punya cabang di kota A, kota B gitu. Nah, terus kemudian pusatnya di Jakarta gitu misalkan. Nah, itu mereka apa
mereka itu fokusnya itu nggak cuman hanya di satu bisnis di tempat tertentu aja atau di yang kota tertentu aja, tapi mereka juga fokus ke beberapa tempat gitu. Dan kadang mereka juga punya bisnis yang berbeda-beda, kayak misalkan namanya sama tapi misalkan mereka jualnya beda. Toko namanya sama tapi terus kemudian dia jualan, atau selanjutnya di toko B-nya itu sama-sama yang punya tapi misalkan dia di bidang jasa gitu misalkan. Nah, kelemahannya itu adalah ukuran perusahaan yang terlalu besar dan kompleks yang cenderung membuat perusahaan menjadi lamban dan tidak fleksibel. Jadi semakin besar perusahaan, semakin besar risiko fraudnya, semakin besar pengawasan yang harus dilakukan. Nah, kalau keuntungannya adalah kekuatan utama di perusahaan tahap 3 adalah memiliki sumber daya yang tidak terbatas, atau istilahnya pada tahap 3 ini sebetulnya mereka itu sudah memiliki kekuatan finansial yang kuat karena mereka sudah bisa buka cabang bisnisnya tidak hanya di satu tempat, tapi tidak ada di satu spesialisasinya. Nah, untuk yang terakhir ini tahap 4 adalah struktur unit bisnis system. Jadi mereka itu nggak hanya lagi berperan sebagai istilahnya supplier biasa, tapi juga mereka yang membuat sistem. Jadi contohnya misalkan kayak perusahaan yang penyuplai gandum ke berbagai negara gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang punya ini terganggu, maka otomatis harga-harga pangan di seluruh dunia kan bisa jadi naik, kayak yang pernah terjadi di waktu di Ukraina sana yang kena perang itu. Harga gandum naik, harga aftur naik, terus kemudian terjadi krisis walaupun tidak lama ya. Nah, matriks dan jaring ada dua kemungkinan yang mewakili tahap keempat di dalam pengembangan perusahaan. Jadi strukturnya itu bukan lagi kayak divisi-divisi, tapi sudah menyebar luas atau bahkan dia bisa lintas internasional gitu. Nah, terus kelemahannya koordinasi dan birokrasi, lapisan manajemen yang berlebihan, ambigu peran kelompok kantor pusat, risiko disintegrasi strategis, sulit mencapai sinergi, kaku terhadap perubahan cepat. Ya, karena saking besarnya perusahaannya, jadi dia nggak fleksibel dan ada berbagai macam layer istilahnya manajemen yang bikin perusahaannya ini nggak bisa berubah secara cepat gitu. Nah, tapi untuk kekuatannya yaitu tadi dia kapabilitasnya kelas dunia atau world class. Perencanaannya jangka panjang, perannya strategis, dan keunggulan kompetisi berbasis inovasi. Dan ini enggak hanya istilahnya kayak misalkan contoh Yamaha punya apa apa perusahaan di Indonesia gitu misalkan, mereka jualnya kan macam-macam, terus kemudian tapi mereka di sisi lain juga apa punya usaha juga di negara lain kayak di sekitar Asia Tenggara, Vietnam, di Afrika ada gitu, dan mereka juga buka bisnis kayak selain kayak peralatan alat musik kan mereka jual gitu ya, misalkan Yamaha itu. Nah, jadi itu basis struktur unit bisnis system. Next. Nah, terus faktor yang membedakan itu pembentukannya, problem utamanya. Kalau tahap 1, tahap 2 itu mungkin masih mirip-mirip ya. Jadi mereka itu masih bertahan untuk istilahnya agar bisa eksis gitu. Sedangkan kalau yang untuk tahap 3 itu mereka itu sudah istilahnya tidak hanya sekedar untuk bisa eksis, tapi untuk mencari keuntungan yang lebih besar gitu, ekspansi gitu. Nah, kalau yang tujuannya tahap 1, tahap 2 itu mencari keuntungan. Kalau tahap kedua ini juga sama, cuma dia berorientasi untuk memenuhi anggaran dan target. Jadi dia tuh udah punya target gitu. Nah, kalau yang tahap 3 lebih besar lagi, dia udah punya ROI, profit, dan laba per saham kalau misalkan mereka jual saham gitu ya di perusahaan-perusahaan yang istilahnya yang belum terlalu besar gitu lah ya. Terus kemudian implisit dan bersifat pribadi. Kalau yang tahap 1 ini strateginya implisit dan bersifat pribadi. Kalau yang tahap 2 itu dia fungsional, gerakan, berorientasi terbatas pada
lingkup satu produk. Jadi kalau misalkan yang tahap satu itu tergantung yang punya, kalau yang tahap dua itu tergantung dari apa eh, istilahnya visi dan misi perusahaannya gitu. Nah, terus yang tahap tiga juga sama, cuman mereka melakukan diversifikasi produk dan eksploitasi pada peluang-peluang bisnis umum. Jadi tidak hanya spesifik di satu bisnis, mereka itu juga ingin mencari keuntungan di bidang lainnya gitu. Istilahnya cari profit sebanyak-banyaknya. Terus kemudian karakteristik struktur utamanya kalau tahap satu ya satu unit aja. Terus kemudian yang punya ya satu orang atau one man show. Kalau yang apa tahap dua itu mereka secara fungsional dibagi-bagi dalam kelompok, tapi yang tetap punya yang punya tetap satu orang itu cuma dibagi-bagi tugasnya secara spesifik. Nah, kalau yang tahap tiga itu staf kantor umum atau istilahnya udah punya kantor sendiri, bagian-bagian sendiri yang lebih besar dan lebih spesifik gitu. Atau bahkan tersentralisasi, ada yang kantor pusat, ada yang kantor cabang gitu. Terus pengukuran dan pengawasan. Kalau tahap satu itu masih pribadi, pengawasannya ya subjektif pribadi nggak terlalu sulit ya. Kalau yang pengawasan di tahap 2 ini mereka tidak hanya dilakukan oleh satu orang, jadi harus ada penilaiannya. Kalau misalkan di kantor itu ada yang namanya profil risiko, gitu. Jadi mereka harus mitigasi risikonya gimana gitu. Terus yang tahap tiga itu eh, sistem formnya kompleks disesuaikan dengan ukuran penilaian kinerja. Jadi ada target kinerjanya, kemudian ada bagaimana caranya biar keuntungan bisa naik dan juga bisa ekspansi lah itu istilahnya. Jadi bukan hanya kejar target tapi lebih ke inovasi-inovasi apa biar perusahaannya tambah besar. Terus kalau indikator kinerja kunci yang kriteria pribadi, tahap satu kriteria pribadi, beroperasi secara efisien, kemampuan untuk memecahkan masalah operasi. Jadi pasti dia kalau startup dia pasti ada eh, masalah-masalah awal untuk startup. Nah itu mereka ini bagaimana caranya beroperasi dengan efisien karena biasanya kalau lagi tahap satu itu masih di tahap-tahap bagaimana cara mereka cari cara yang paling efisien. Kalau yang tahap dua itu udah bersifat fungsional dan internal. Ya, kemudian kinerja dibandingkan dengan anggaran ukuran perusahaan, status dalam kelompok usaha lain, dan hubungan pribadi dan lain-lain. Maksudnya ini mereka untuk menyelesaikan masalahnya itu nggak hanya dengan menilai operasi efisiensinya aja, tapi juga mereka membandingkan kalau misalkan dibandingkan sama anggarannya ini apakah dari tahun ke tahun apakah baik atau tidak gitu. Nah, terus kemudian yang tahap tiga perbandingan untuk yang seperti profit, ROI, rasio saham dan seterusnya itu mereka istilahnya membanding-bandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Apakah akan ada eh, pasar akan terganggu oleh yang namanya kalau mereka mengambil keputusan tertentu gitu. Jadi mereka jangka panjang itu untuk yang penentuan indikator kinerjanya. Nah, terus kemudian untuk yang sistem penghargaan hukuman, yang tahap satu ya bersifatnya formal karena masih istilahnya masih wirausahawan kecil. Nah, kalau yang tahap dua lebih terstruktur, kalau misalkan melakukan kesalahan ya pasti ada konsekuensinya, mungkin kayak potong gaji atau sebagainya dan penghargaan itu diberi penghargaan secara formal. Nah, kalau misalkan tahap tiga, nah itu penghargaan hukum sistem penghargaan hukumannya diberi hukuman yang sistematis, bisa bahkan bisa istilahnya bersifat luas gitu ya karena cakupan perusahaannya sudah punya istilahnya punya cabang gitu jadi luas. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kalau misal tingkat di organisasinya tinggi maka hukumannya juga bisa berat juga. Dan begitu juga dengan penghargaannya itu ada karena ada lapisan manajerial mungkin ya kayak misalkan mereka sistematis kayak naikkan pangkat dan lain sebagainya. Next.
Next. Nah, belum, belum. Sebelumnya. Nah, untuk kendala-kendala kan tadi ada tahap 1, 2, 3 dan 4 kan. Nah, jadi kendala-kendala mereka agar bisa berubah dari tahap 1 ke tahap selanjutnya dan seterusnya itu kendalanya itu bisa bersifat internal sama eksternal. Kalau internal ya eh apa bisa bersifat kayak kurangnya sumber daya, kurangnya kemampuan dan juga penolakan manajemen puncak gitu. Misalkan jadi kalau ada yang bikin apa suatu kebijakan terus kemudian ada karyawan yang nolak itu yang sifatnya internal. Nah, kalau yang eksternal itu bisa bersifat yang seperti kondisi ekonomi, kurangnya tenaga kerja dan kurangnya pertumbuhan pasar. Nah, ini mungkin kalau yang untuk yang masih tahap 1, 2 mungkin itu eksternalnya ya gangguannya biasanya minat masyarakat ya dalam membeli produk itu di pasar gitu. Nah, sedangkan kalau yang apa yang tahap 3, 4 itu mungkin lebih kepada pengaruh dari persaingan gitu atau bahkan apa regulasi pemerintah yang apa kemudian secara berdampak besar mempengaruhi perusahaan itu salah satu contoh kendala di eksternal gitu. Dan apa mungkin tadi yang untuk yang tahap 1, 2, 3 itu dijelaskan tentang perbedaan-perbedaannya karena ya istilahnya strukturnya itu masih manajerialnya masih bisa di inilah ya ada persamaannya. Nah, sedangkan kalau yang tahap keempat yang tadi yang sistem based unit itu istilahnya sudah benar-benar luas, sudah dalam bentuk sistem, jadi tidak sangat jauh berbeda antara 1, 2, dan 3 itu tadi. Makanya yang contoh tadi hanya dijelaskan yang tahap 1, 2, dan 3. Oke, jadi mungkin itu saja yang apa tahap-tahap eh, perusahaan tadi. Ya. Baik, terima kasih Mas Caesar atas pemaparannya ya sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Eh, Sekian Ibu dan teman-teman presentasi dari kelompok 9 kami kembalikan kepada Bu Syifa. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih kelompok 9, Mas Ilham, Mas Cesar, dan rekan-rekan lainnya di kelompok 9 ya, atas pemaparannya. Cukup jelas, pemaparannya tadi cukup mendetail ya, terutama di bagian tahap-tahap tadi yang di Mas Cesar itu benar-benar analisisnya detail sekali. Kalau begitu kita buka sesi pertanyaannya, sesi diskusinya. Saya mulai dari 2 pertanyaan dulu ya, teman-teman ya. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 10, eh, 1 orang, 1 pertanyaan. Nanti boleh dilanjutkan jika ada pertanyaan lain dari rekan-rekan yang tidak presentasi hari ini. Kepada rekan-rekan kelompok 10, iya, dipersilahkan bertanya kepada teman-teman di kelompok 9 tentang hasil diskusi yang baru saja tadi dipaparkan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Izin Bu, saya ingin bertanya atas nama Sahadi. Ya, silakan Mas Hadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Sahadi Wiratma dari kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 9. Terutama tadi kebetulan yang dijelaskan oleh Mas Caesar cukup panjang dan cukup kompleks analisisnya. Di sini saya ingin tanya Mas, atau kepada teman-teman kelompok 9 ya. Jadi dari semua tahapan itu, di tahap mana perusahaan paling sulit bertransisi dan mengapa banyak perusahaan yang gagal berpindah ke tahap tersebut. Kurang lebih itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Hadi. Mungkin boleh ditampung dulu pertanyaannya ya Mas ya. Gitu. Jadi di tahap mana perusahaan ini biasanya akan struggle dan tereliminasi, tidak bisa survive dalam
tadinya sudah dipaparkan oleh Mas Cesar ya, tahapan-tahapan dari implementasi sebuah kebijakan sebuah manajemen, strategi manajemen gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi dari rekan-rekan kelompok 10 boleh, atau dari teman-teman yang lain juga boleh kalau ingin mau bertanya. Atau saya mau bertanya. Boleh ya, kelompok 9 ya. Karena tadi saya tunggu dulu deh, kalau ada yang mau bertanya saya nggak jadi bertanya. Karena biasa baiknya sih jadi 2 pertanyaan ya, jangan cuma 1. Oke. Teman-teman kelompok 9 tadi kan dijelaskan ya tentang strategi bagaimana perusahaan itu mengembangkan bisnisnya, manajemen mengembangkan bisnisnya. Kita ambil satu contoh perusahaan Yamaha ya, teman-teman ya. Kita tahu Yamaha itu dia ada di otomotif iya, tapi memang awalnya itu Yamaha itu perusahaan alat musik. Nah, pemerintah Indonesia ini sekarang mewajibkan adanya TKDN dan membatasi impor-impor dari barang-barang yang dari luar negeri. Nah, tentunya ya kebijakan pemerintah itu akan menghambat implementasi dari strateginya perusahaan Yamaha. Nah, menurut kelompok 9, bagaimana jika teman-teman kelompok 9 ini merupakan apa namanya ya, manajerial dari perusahaan Yamaha gitu ya. Bagaimana cara yang paling tepat, strategi yang paling tepat untuk mengakali, untuk menanggulangi dari kewajiban TKDN dan membatasi impor yang diterapkan oleh pemerintah ini. Dicatat ya pertanyaannya. Ya, boleh dari rekan-rekan kelompok 9 coba untuk berdiskusi dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada jawabannya, boleh langsung open mic. Izin menjawab. Oh, Ya, Mas Cesar, apa monggo. Mas Sahadi tadi ya. Ya, boleh. Jadi sebagaimana yang dijelaskan tadi di sebelum yang terakhir itu, jadi yang mempengaruhi perusahaan beralih dari tahap satu ke tahap selanjutnya itu ada faktor internal sama eksternal gitu. Kalau internalnya ya dari internal perusahaan, kayak misalkan sumber daya manusianya, kemampuan finansialnya, sama ya beberapa faktor yang istilahnya dari internal ship perusahaan gitulah ya. Tapi kalau eksternalnya ya dari pasar gitu atau dari ekonomi kebijakan pemerintah dan lain-lain. Contoh misalkan kalau di ya ini misalkan ya ini mungkin agak-agak kasar gitu ya. Kalau misalkan ada perusahaan di Indonesia atau mau menanamkan modal di Indonesia gitu. Beberapa waktu yang lalu kan ada itu kasus di mana itu yang tambang bukan tambang pabrik apa gitu di daerah Jawa Barat apa apa di mana. Terus kemudian ada orang yang misalkan dia minta fee atau minta apa biar bisa perusahaannya itu jalan gitu. Nah, itu kan contoh satu kalau misalkan eh, faktor eksternal gitu. Sedangkan misalkan kalau ke Vietnam gitu, kata apa yang diwawancaranya orang-orang yang anu di Vietnam itu, kalau perusahaan itu dia minta bikin perusahaan itu dicarikan tempatnya, terus kemudian dikasih fasilitas biar mereka itu cepat dapat istilahnya dapat bisa dirikan perusahaan di situ gitu dan tidak ada kayak istilahnya oknum-oknum yang nakal gitu. Nah itu kan salah satu contoh eksternalnya. Nah masalah yang paling susah di tahap mana ya lagi-lagi kembali tergantung dari yaitu tadi adanya faktor internal dan eksternalnya itu. Karena kalau misalkan untuk kita yang startup dari modalnya menengah sedang itu ya untuk bisa sampai ke tahap yang besar gitu misalkan ya pasti butuh perjuangan gitu dan
tiap tahapnya juga pasti bisa dibilang ya lumayan susah. Tapi bayangkan kalau misalkan yang eh, mulai modalnya itu dia bukan perintis gitu, tapi pewaris gitu. Nah, dia udah ada privilege, terus kemudian dia langsung bikin apa gitu besar kan, itu jadi lebih mudah gitu. Jadi memang tidak bisa dikatakan di tahap mana yang paling susah untuk apa, ya karena tergantung faktor internal dan eksternalnya itu. Tapi kalau misalkan dari pengawasan, semakin besar perusahaannya, potensi fraudnya semakin besar, potensi pengawasannya juga semakin susah. Iya, pengawasannya semakin susah karena lapisan manajerial yang banyak, terus kemudian ya skalanya makin besar dan itu pasti nggak cuma apa istilahnya, pasti perlu perlu ekstra ekstra effort atau usaha ekstra gitu. Jadi gitu Mas jawabannya kalau yang apa yang di tahap mana yang paling susah. Ya, bagaimana Mas Sahadi, Mas Made Sahadi, sudah terjawab pertanyaannya atau ada sanggahan? Sudah terjawab, Bu. Baik, aman ya berarti jawabannya Mas Cesar ya. Man, Ya, Bu. oke, baik. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau tidak ada yang bertanya nanti kalau pertanyaan yang dari saya sudah dijawab, kita bisa lanjut ke presentasi dari kelompok 10 ya. Kelompok 9 boleh dijawab dulu pertanyaan yang tadi soal kebijakan pemerintah soal TKDN. Jadi mudahnya TKDN itu misal nih spare part ya teman-teman mungkin ada yang sudah tahu gitu ya, tapi kalau yang belum tahu misal ada impor motor gitu. Spare partnya ada yang enggak dibawa langsung dari Jepang, boleh. Jadi ada aturan misal bagian-bagiannya itu ada yang diproduksi di Indonesia, dari produksi dalam negeri gitu. Nggak boleh benar-benar kayak gelondongan motor satu unit langsung ke Indonesia gitu, nggak boleh. Ada aturan seperti itu. Nah, nanti mungkin ada teman-teman yang lebih paham bisa langsung menambahkan juga. Teman-teman dari kelompok 9 silahkan ya. Izin coba jawab Bu terkait Ya, boleh, Mas kebijakan Rizal. TKDN. Mm-mm. Kalau TKDN kan seperti yang Ibu bilang tadi, jadi Mm-mm. nggak boleh kan, maksudnya kayak impor penuh tuh nggak boleh. Ya, impor Jadi penuh, betul. salah satu cara yang bisa dilakukan tuh paling ya membangun fasilitas produksi di Indonesia. Kan sekarang tuh udah banyak Bu, Mm-mm. kayak kendaraan-kendaraan tuh yang udah CKD komplit ke knockdown tuh. Jadi eh, ngerakitnya tuh di Indonesia. Jadi untuk Betul. part-part yang apa ya kayak nggak terlalu penting gitu tuh biasanya diproduksi di Indonesia, dirakit di Indonesia. Jadi yang impor tuh paling kayak taruhlah mesinnya atau elektronikanya gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. salah satunya dengan itu sih bangun atau memperluas produksi di Indonesia. Jadi kayak bisa biasa kalau maksimal cuma 1.000 unit, dia bisa ditambahin lagi gitu sih paling Bu. Ya, Terus kalau betul. enggak ditambah kayak R&D itu kan kadang R&D-nya. ya R&D-nya ada Mm-mm. dipindah ke Indonesia juga gitu. Betul. Mm-mm. Paling Ya, gitu aja sih Bu. iya, Soalnya kadang apa ya kayak sama kayak HP gitu. Terus iya, dengan nambahin bahasa Indonesia aja TKDN-nya itu udah naik tinggi gitu loh. iya, betul. Jadi ya sebenarnya kayak apa ya kalau dibilang lebih ke akal-akalan aja sih TKDN ini mah. Kalau menurut saya Iya, bukan benar. gitu. Jadi kan sebenarnya kayak TKDN kan untuk melindungi apa sih produksi Ah, dalam negeri ya gitu kan. betul. Cuman pada akhirnya kalau menurut saya pribadi Bu, dengan ada TKDN yang membabi buta, yang ada malah produk-produk dalam negeri itu kurang bersaing gitu loh. Hmm. Oh, di satu sisi bagus, tapi kalau lama-lama pada akhirnya kalau ketika terus dibatasi nih TKDN maksimal sekian-sekian. Jadi Mm-mm. itu contoh tuh sekarang banyak kalau di pemerintah kayak ada iCerry gitu kan itu kan kayak TKDN tapi Mm-mm. jadi kurang bersaing gitu menurut saya. Jadi kayak kurang Ya, kurang bagus lah gitu loh. Harusnya ya gimana lah dibikin tapi TKDN tapi tetap dalam negeri itu harus bisa bersaing dengan di luar gitu loh. Jadi barang-barang di Indonesia tuh bisa bersaing di pasar global gitu. iya Begitu sih benar. paling Bu. Oke, terima kasih Mas Risang. Terjawab ya, terjawab dengan baik.
Jadi memaksimalkan dan mengubah bagaimana rantai pasoknya dan mencari pemasok dari lokal yang tentunya masih tetap melindungi produksi dalam negeri supaya tidak kalah saing. Kalau saya simpulkan gitu ya, Mas Isang ya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 9 presentasinya dan diskusinya sudah sangat baik ya. Eh, kita lanjut ke kelompok 10. Kelompok 10 ini nanti akan fokus dan presentasi dalam topik masih strategi implementation cuma di staffing and directing gitu ya. Dari kelompok 10 ada yang absen, ada yang berhalangan hadir kayak anak SD saya bilang absen. Ada yang berhalangan hadir hari ini atau semuanya hadir? Mas Lutfi hadir, Mbak Game. Yesita, Hadir, Bu. ya baik, Sabila, Mbak Sabila, Hadir, Bu. baik, Mas Torik hadir, ya, Mas Ervan, Hadir, Ibu. Ervan hadir, baik, Mbak Aufananda Hadir, sudah Bu. hadir, dan Mas Masa Hadi ya tadi ya. Mas Made Sahadi. Baik, kepada kelompok 10 dipersilakan untuk melakukan presentasi, diusahakan selesai dalam 30 menit dan nanti setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab. Silahkan dimulai kepada kelompok 10. Siap. Terima kasih Bu Siva. Izin tolong Mas Hadi bisa share screen. Dipilih menu share screen-nya mungkin. Yang present yang kanan atas. Apakah terlihat atau tidak terlihat? Oh, udah. Siap. Sudah. Makasih, Baik. Mas. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Siva, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alfananda Safitri, Made Sahadi Wiratama, Muhammad Ervan Farahi, saya Muhammad Lutfi Aziz, kemudian ada saudari Sabila Firdausia, kemudian saudara Torik Maulana dan Mbak Yesita Lestari. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan materi terkait strategi implementation, melanjutkan materi dari teman-teman kelompok 9 tadi, tapi kami subbab pada staffing and directing. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Mungkin untuk memulai presentasi akan dimulai oleh Saudara Ervan. Kepada Saudara Ervan dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Lutfi. Mohon izin rekan-rekan sekalian serta Ibu Siva. Di sini saya akan menjelaskan terkait slide 2. Kita semua tentu saja sering mendengar tentang strategi yang hebat tanpa eksekusi hanyalah sebuah halusinasi. Di slide ini kita akan membahas mengenai implementasi strategi. Secara fundamental, implementasi adalah tahap dalam manajemen strategis di mana seluruh rencana yang telah kita rumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Ini bukan lagi soal teori, melainkan proses krusial untuk mengubah rencana strategis menjadi kinerja aktual melalui pengelolaan sumber daya organisasi secara optimal. Namun, transisi dari rencana ke aksi ini sering kali menemui jalan buntu. Berdasarkan materi kami, ada 7 permasalahan utama yang sering muncul dalam implementasi strategi. Yang pertama, kepemimpinan kurang kompeten. Yang kedua, ada gangguan di lingkungan kerja. Yang ketiga, kendala sarana, sistem, dan prosedur kerja. Yang keempat, sumber daya yang terbatas. Yang kelima, penempatan SDM yang kurang tepat. Yang keenam, resistensi terhadap perubahan. Serta yang terakhir, kurangnya motivasi. Next. Untuk memitigasi risiko kegagalan tersebut, organisasi harus memperkuat 4 aspek pendukung utama. Yang pertama, kita membutuhkan rencana tindakan. Strategi hanya bisa berhasil jika diimplementasikan melalui langkah-langkah detail yang disusun secara kronologis. Kedua adalah struktur organisasi. Struktur ini harus mampu mengakomodasi tugas dan tanggung jawab spesifik.
Sebagai contoh, jika kita memiliki strategi pengembangan produk baru, maka organisasi harus memiliki jabatan atau divisi yang bertanggung jawab penuh atas target tersebut. Ketiga adalah faktor SDM. Kita harus memperhatikan dua pertimbangan besar, yaitu efektivitas komunikasi internal agar visi tersampaikan dengan jelas, serta pemenuhan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja agar sesuai dengan tuntutan strategi. Serta yang terakhir adalah monitoring dan pengendalian. Monitoring dan pengendalian implementasi strategis dilakukan berdasarkan rencana sepanjang satu periode penting untuk dilakukan organisasi. Tindakan penyesuaian akan dilakukan apabila diperlukan, seperti perubahan jadwal, perubahan langkah-langkah tindakan, perubahan strategi, ataupun perubahan sasaran. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke staffing. Staffing adalah kegiatan manajer untuk mencari atau menarik orang sebagai karyawan dalam perusahaan, yaitu untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam staffing, digunakan prinsip the right man in the right place, yaitu penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Penempatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan pedoman apa yang dibutuhkan oleh jabatan dan siapa yang paling sesuai untuk mengisinya, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif. Next. Adapun tujuan fungsi dari staffing, yang pertama, berkontribusi dalam terbentuknya sinergitas antar pegawai atau karyawan dengan pekerjaan dan kewajibannya. Artinya, staffing memastikan pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga pekerjaan dapat dijalankan secara optimal dan selaras dengan tanggung jawab yang dimiliki. Lalu yang kedua, terbentuknya cara kerja partisipatif, terintegrasi, dan efektif bagi pimpinan serta seluruh pegawai atau karyawan. Dengan penempatan SDM yang tepat, koordinasi antar pimpinan dan pegawai menjadi lebih baik, kerjasama meningkat, dan proses kerja organisasi lebih efektif. Lalu yang ketiga, mempermudah pegawai atau karyawan yang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Staffing membantu organisasi menempatkan pegawai yang kompeten pada posisi yang sesuai, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah, cepat, dan hasilnya lebih berkualitas. Lalu yang terakhir, memotivasi pegawai atau karyawan secara maksimal agar memiliki kemampuan yang berdaya guna dan berdaya guna bagi organisasi. Penempatan yang tepat membuat pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk mengembangkan potensinya, sehingga kinerja memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya mengenai mengapa sih staffing penting dalam implementasi strategis. Yang pertama adalah SDM sebagai aset strategis, yaitu manusia adalah sumber daya yang paling sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, keunggulan bersaing tidak lagi hanya ditentukan oleh modal, teknologi, ataupun lokasi strategis. Mengapa? Karena semua itu bisa dibeli atau ditiru oleh pesaing. Yang tidak bisa ditiru adalah manusia dengan segala kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang mereka miliki. SDM dengan kompetensi khusus, pengalaman mendalam di industri tertentu, atau kemampuan inovasi yang tinggi adalah sumber daya yang langka. Kemudian yang kedua, kompetensi dan pengetahuan karyawan menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi, modal intelektual inilah yang membedakan perusahaan yang biasa-biasa saja dengan perusahaan yang unggul. Kemudian, SDM yang berkualitas menentukan kecepatan dan kualitas implementasi. Jadi, SDM berkualitas menentukan dua hal, yaitu kecepatan dan kualitas implementasi. Karyawan yang kompeten dapat memahami strategi lebih cepat, mengantisipasi masalah sebelum terjadi, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian. Mereka tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga mampu berimprovisasi dan berinovasi jika menghadapi tantangan di lapangan. Yang kedua, yaitu adalah enabler atau penggerak strategi. Nah, tanpa orang yang kompeten, strategi hanya akan menjadi dokumen. Jadi, sebuah strategi sebaik apapun itu adalah dokumen. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengambil keputusan. Yang bisa melakukan semua itu adalah manusianya atau SDM-nya. Inilah mengapa kita menyebut SDM sebagai penggerak atau enabler strategi. Kemudian, karyawan adalah pelaksana langsung dari inisiatif strategis.
Jadi mereka yang berada di garis terdepan, jadi SDM yang akan berada di garis terdepan yang menghadapi pelanggan, mengoperasikan mesin, mengelola data, dan menjalankan proses bisnis sehari-hari. Kemudian kapabilitas SDM menentukan strategi mana yang dapat dilakukan. Jadi tidak semua strategi bisa diterapkan dengan SDM yang saat ini. Misalnya, jika strategi kita adalah transformasi digital, tetapi mayoritas karyawan tidak memiliki literasi digital yang memadai, maka strategi tersebut akan hambatan. Oleh karena itu, analisis kesenjangan kompetensi atau kompetensi gap analisis diperlukan untuk meluncurkan strategi baru. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh terhadap kinerja organisasi, yaitu kualitas SDM sangat berpengaruh dengan kinerja bisnis. Jadi kualitas SDM itu berkorelasi langsung dengan produktivitas. Karyawan yang kompeten dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dan menghasilkan output yang lebih berkualitas. Kemudian, ketika kita gagal menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, atau ketika kita tidak memberikan pengembangan yang memadai, hasilnya adalah tingkat pergantian karyawan atau turnover yang tinggi. Nah, tingginya turnover ini bisa menyebabkan kerugian. Yang pertama adalah biaya perekrutan yang telah dikeluarkan untuk merekrut pegawai, kemudian hilangnya produktivitas selama transisi, dan implementasi strategi terhambat karena terus-menerus melatih orang baru. Kemudian yang keempat adalah adaptasi organisasi. Nah, yang pertama adalah SDM yang tepat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Mereka yang memiliki pola pikir terbuka, keingintahuan tinggi, dan kemauan belajar akan menjadi agen perubahan atau change agent yang efektif. Yang kedua adalah kemampuan belajar dan fleksibilitas adalah kunci. Nah, saat ini yang lebih penting adalah kemampuan untuk belajar hal-hal baru dengan cepat. Konsep learning agility atau kemampuan belajar dari pengalaman dan menerapkan dalam situasi baru menjadi kompetensi yang berharga. Kemudian yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas bergantung pada kualitas SDM. Jadi, dalam pasar yang jenuh dan kompetitif, diferensiasi menjadi kunci. Dan inovasi tidak datang dari sistem atau proses. Inovasi lahir dari manusia yang kreatif, yang berani mengambil risiko, yang mampu melihat peluang di tengah masalah dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi untuk proses staffing. Nah, jadi sebelum kita masuk ke proses staffing, kita juga sama-sama ketahui bahwa inti dari staffing ini kan adanya mengelola sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia itu merupakan sumber daya yang paling dominan yang menentukan tercapainya tujuan organisasi. Karena tentunya SDM itu berkontribusi dalam menjalankan proses kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sumber daya manusia itu memberikan kontribusi, bisa kita lihat di situ ada tenaga, kreativitas, usaha, kemudian bakat. Nah, manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik akan sangat bermanfaat dalam upaya mencapai tujuan organisasi tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen adalah usaha dalam mencapai tujuan dengan bantuan orang lain atau manusia atau sumber daya manusia tadi. Manajer dalam menyusun personalia atau staff tadi dan mengelola sumber daya harus memandang beberapa aspek, yaitu yang semua akan menentukan sukses atau tidaknya seorang manajer. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian pelatihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Bisa di next slide-nya. Nah, di sini kita bisa melihat sama-sama bagaimana tahapan penyusunan personalia atau yang biasa dilakukan divisi HR atau Human Resource dalam mengelola sumber daya manusianya, mulai dari perencanaan SDM sampai perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin kita mulai dari perencanaan SDM. Jadi proses perencanaan SDM ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi dalam mencapai tujuan organisasi. Biasanya ada 3 perencanaan sumber daya manusia. Pertama, penentuan jabatan, kemudian pemahaman pasar tenaga kerja, kemudian pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan.
Untuk penyusunan ini sendiri dilakukan dengan langkah-langkah seperti misalnya penentuan kebutuhan jabatan, spesifikasinya, jumlah karyawan yang mau direkrut berapa, kemudian pertimbangan persediaan karyawan. Kemudian masuk ke rekrutmen. Rekrutmen itu sendiri merupakan proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Biasanya proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran diserahkan dan hasilnya setelah para calon karyawan diseleksi. Semangat ya Kemudian, kalian ya. kemudian Tiba-tiba sama Bu Siva sama Siva Shame yang baik hati ini. Nah, aku duluan pulang. Ibu, Siap, Bu. Ya. Teman-teman lanjut dulu bentar, saya mau ke bundur sebentar ya, tapi dilanjut aja nggak apa-apa. Mungkin 2-3 siap, menit ntar saya balik. siap. Gak apa ya, dilanjut aja Mas. Ya. Iya, Bu. Siap. Untuk rekrutmen sendiri itu ada dua sumbernya, ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Kalau rekrutmen internal itu biasanya ciri-cirinya tenaga kerjanya sudah lebih dikenal, kemudian contoh yang baik bagi karyawan lain, kemudian dapat dilakukan lebih cepat. Sedangkan untuk rekrutmen eksternal itu biasanya melalui iklan, melalui kantor penempatan tenaga kerja, kemudian pelamar yang direkomendasikan oleh karyawan, kemudian melalui sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian setelah rekrutmen itu ada seleksi, di mana HR itu meneliti dan memilih dari sekelompok pelamar tadi untuk mendapatkan yang mana yang paling sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Kemudian setelah dilakukan seleksi, dilakukan orientasi terhadap karyawan-karyawan yang sudah diterima tadi. Orientasi ini tentunya merupakan tindak lanjut proses rekrutmen tadi yang telah lolos sebagai bentuk pengarahan yang mencakup sikap, standar nilai, pola perilaku yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan ya. Pelatihan ini sendiri ada metodenya. Untuk pelatihan ini sendiri dapat terlaksana disebabkan oleh banyak hal. Misalnya ada perubahan staf, perubahan teknologi, perubahan pekerjaan, kemudian perubahan peraturan hukum. Untuk pelatihan itu sendiri ada dua, ada on the job training dan off the job training gitu. Nah, setelah karyawan itu diberikan pelatihan, tentunya mereka diberikan kesempatan untuk berkarya dan bekerja. Untuk hasil kerjanya kemudian dilakukan penilaian atas pelaksanaan kerja itu sendiri berdasarkan dengan kontrak yang telah dibuat. Kemudian apabila mereka memenuhi kriteria-kriteria atau bahkan melampaui standar-standar pekerjaannya, diberikan balas jasa tentunya dan penghargaan. Kemudian jika memang kurang diberikan evaluasi dan diberikan perbaikan dan pertimbangan-pertimbangan gitu. Tentunya dalam secara umum ekosistem ini semua tadi masuk menjadi perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin seperti itu untuk tahapan penyusunan personalia akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Sahadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Lutfi. Baik, dalam directing dijelaskan bahwa directing itu adalah kegiatan memberi pengarahan, mempengaruhi, dan memotivasi orang agar bekerja. Jadi, fokusnya bukan sekedar menyuruh, tetapi bagaimana mengubah rencana menjadi tindakan nyata pada tim. Kalau kita tarik pada literatur kepemimpinan, penelitian yang dilakukan oleh Gary Yuki pada tahun 2013 menjelaskan leadership sebagai proses mempengaruhi orang lain agar memahami dan menyepakati apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, lalu memfasilitasi upaya bersama untuk mencapai tujuan. Jadi, sejak awal kita harus pegang ide besar ini bahwa strategi itu tidak akan hanya bisa berjalan hanya dengan struktur dan SOP. Strategi juga butuh manusia yang digerakkan lewat arah, pengaruh, dan motivasi. Directing itu muncul dalam rangkaian proses manajemen. Setelah perencanaan dan pengorganisasian, ada pengarahan lalu pengendalian. Artinya, setelah strategi dirumuskan dan pekerjaan dibagi, barulah fungsi pengarahan bekerja untuk memastikan orang benar-benar bergerak sesuai rencana.
Penelitian tentang goal setting memperkuat kenapa tahap ini krusial. Oleh Locke dan Latham pada tahun 2002 merangkum puluhan tahun riset bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan kinerja karena tujuan itu mengarahkan perhatian, meningkatkan usaha, dan menjaga kegigihan. Directing adalah momen ketika manajer mengubah target strategi menjadi tujuan kerja yang dipahami orang. Contoh singkatnya, organisasi punya target meningkatkan layanan. Kalau hanya ditulis di dokumen strategi, hasil akhirnya tidak akan menjadi tergambarkan. Tapi ketika pimpinan menerjemahkan menjadi target operasional, misalnya waktu respon 10 menit, standar sapaan, alur komplain, lalu mengarahkan dan memastikan orang paham, disitulah directing membuat rencana jadi perilaku kerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tarik. Terima kasih Mas Hadi. Izin untuk melanjutkan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan definisi dari directing atau pengarahan dalam konteks manajemennya. Directing sering juga kita sebut sebagai leading atau kepemimpinan yang secara sederhana dapat kita pahami sebagai proses yang terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu mengarahkan atau directing, yang kedua mempengaruhi atau influencing, dan yang ketiga memotivasi atau motivating. Dari ketiga unsur ini akan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik kepemimpinan di organisasi. Kalau kita jelaskan lebih lanjut atau kita jabarkan lagi, yang pertama, untuk mengarahkan atau directing itu kita berarti memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta standar juga yang harus kita capai atau dicapai. Pengarahan ini juga bertujuan agar setiap anggota memahami perannya dan bekerja sesuai rencana di organisasi. Lalu selanjutnya ada mempengaruhi atau influencing, yang berarti kemampuan pemimpin untuk membentuk sikap dan perilaku anggota organisasi, sehingga mereka bersedia bekerja sama dan mengikuti arahan dengan kesadaran, dan bukan semata-mata karena perintah saja. Yang ketiga ada motivating atau memotivasi, yang mungkin saya rasa diperlukan untuk masa-masa seperti ini. Memotivasi atau motivating itu berarti mendorong semangat kerja anggota organisasi agar tetap konsisten, memiliki kemauan untuk berprestasi, serta mampu mempertahankan kinerja dalam menghadapi tantangan. Yang dengan demikian, directing merupakan upaya pemimpin dalam menuntun kegiatan anggota organisasi secara terarah dan terkoordinasi, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan efektif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Slide selanjutnya izin. Nah, untuk selanjutnya mengenai esensi dari directing tentang bagaimana organisasi merubah rencana menjadi perilaku kerja yang nyata dan terarah. Untuk bentuk dasarnya, directing ini merupakan proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan penyampaian instruksi kepada karyawan. Dan melalui directing, karyawan ini tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memahami cara, urutan, serta standar pekerjaan yang diharapkan. Tujuan utama dari directing ini adalah memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan dengan adanya pengarahan yang jelas, diharapkan karyawan dapat melakukan tindakan yang diinginkan dan melaksanakan pekerjaan yang memang harus dikerjakan untuk mencapai target organisasi. Selain itu, directing tidak hanya berkaitan dengan perintah atau instruksi semata, karena pengarahan ini juga melibatkan kualitas dari kepemimpinan, seperti gaya memimpin atau kemampuan menggunakan kewenangan secara tepat dan efektif. Nah, dan agar lebih efektif lagi dari sisi pengarahan, pemimpin itu perlu menyertakan dengan motivasi serta komunikasi yang baik sehingga karyawan merasa sangat dipahami, terdorong, atau mampu bekerja secara optimal seperti itu. Nah, dengan demikian, pada intinya esensi dari directing adalah menjembatani rencana organisasi menjadi perilaku kerja yang terarah melalui bimbingan, instruksi, dan komunikasi yang efektif. Sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Syabila. Terima kasih. Baik, di slide ini kita akan membahas tujuan dari directing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, secara sederhana, directing itu tentang bagaimana pimpinan mengarahkan tim supaya rencana yang sudah dibuat benar-benar bisa dijalankan dengan baik.
Tujuan pertama dari directing yaitu adalah perencanaan berkelanjutan, yang mana dengan arahan yang jelas, maka semua orang tahu apa yang harus dikerjakan dan kemana arah organisasi ke depannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah disiplin dan motivasi yang terarah. Di sini directing membantu karyawan tetap fokus, disiplin, dan termotivasi karena mereka paham peran serta target yang ingin dicapai. Tujuan yang ketiga adalah mencegah ketidakhadiran tanpa alasan. Jadi melalui komunikasi dan pengawasan yang baik, rasa tanggung jawab karyawan bisa lebih terbentuk. Dan berikutnya yang terakhir, tujuan dari directing adalah menciptakan budaya prosedur yang standar, yaitu diharapkan dengan arahan yang konsisten, karyawan terbiasa bekerja sesuai dengan aturan dan standar yang sudah ditetapkan. Jadi secara keseluruhan, directing itu memastikan semua orang tergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Kak Yesi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah elemen kunci dari directing. Nah, yang pertama adalah leadership. Ini adalah elemen penting ya dalam kepemimpinan, dalam pengarahan, yaitu kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, gaya yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Jadi, gaya kepemimpinan ini diperlukan ketika menghadapi tim dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Karyawan baru mungkin memerlukan arahan yang lebih direktif, sementara karyawan yang berpengalaman lebih cocok untuk pendekatan yang delegatif. Yang kedua yaitu visionary leadership untuk arah strategis. Nah, ini diperlukan ketika organisasi membutuhkan arah jangka panjang yang jelas, terutama di masa yang tidak kepastian. Kemudian, yang ketiga, transformational leadership untuk perubahan. Ini sangat penting ketika organisasi perlu melakukan perubahan besar. Pemimpin transformasional tidak hanya mengubah sistem dan proses, tetapi juga mengubah mindset dan budaya. Kemudian yang keempat, servant leadership untuk pemberdayaan atau kepemimpinan pelayan. Fokus pada pemberdayaan dan pengembangan karyawan. Pemimpin tipe ini melihat diri mereka sebagai fasilitator yang membantu tim mereka untuk sukses bersama. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini sangat diperlukan ya untuk membangkitkan motivasi dari karyawan itu sendiri. Jadi motivasi adalah proses membangkitkan dorongan internal karyawan untuk berkinerja optimal. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri, bukan dari faktor eksternal. Ada 3 elemen kunci motivasi intrinsik, yaitu pertama otonomi. Otonomi ini merupakan keinginan untuk memiliki kendali atas pekerjaan sendiri. Karyawan merasa lebih termotivasi ketika mereka memiliki kebebasan dalam menentukan bagaimana menyelesaikan tugas. Kemudian penguasaan dan pengembangan kompetensi. Keinginan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk belajar dan berkembang. Organisasi yang menyediakan peluang pembelajaran dan pengembangan akan memiliki karyawan yang lebih termotivasi. Kemudian makna dari pekerjaan, yaitu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya motivasi ekstrinsik, yaitu adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal seperti reward ataupun punishment. Kompensasi contohnya yaitu kompensasi bisa terdiri dari gaji, tunjangan atau benefit lainnya. Kemudian penghargaan, yaitu adalah pengakuan atas prestasi, baik formal maupun informal. Manusia memiliki kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Penghargaan yang tepat waktu dan tulus dapat meningkatkan motivasi secara signifikan. Kemudian selanjutnya promosi, yaitu siapa sih yang tidak ingin melakukan pekerjaan itu bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah insentif, yaitu seperti bonus, komisi, ataupun reward terkait kinerja. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, elemen komunikasi, yaitu transfer informasi dan pemahaman yang efektif. Nah, komunikasi itu merupakan kunci ya dalam directing. Jadi apapun memerlukan komunikasi.
komunikasi visi dan strategi secara jelas. Yang kedua, two-way, komunikasi dua arah, yaitu mendengarkan dan memberikan feedback. Kemudian transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian regular updates tentang progres implementasi. Kemudian yang terakhir adalah elemen koordinasi. Koordinasi adalah seni menyatukan berbagai bagian organisasi agar bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama. Tanpa koordinasi yang baik, organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk menyinkronkan berbagai aktivitas dan departemen, yaitu organisasi modern umumnya terbagi dari berbagai fungsi dan departemen. Misalnya pemasaran, produksi, keuangan, SDM, dan sebagainya. Nah, koordinasi yang efektif ini memastikan bahwa tujuannya selaras, timingnya tersinkronisasi, kemudian sumber daya dialokasikan secara optimal. Kemudian yang kedua, sinkronisasi timeline dan end milestone. Kemudian yang terakhir, kolaborasi lintas divisi. Kolaborasi yang efektif itu memerlukan budaya yang kolaboratif, yang dimana berbagi informasi dan membantu orang lain dihargai. Kemudian struktur yang mendukung, yaitu tim lintas fungsi, matrix organization, atau mekanisme lain yang memfasilitasi kolaborasi. Kemudian kepemimpinan yang mendorong, yaitu pemimpin yang memodelkan perilaku kolaboratif dan menghargai kinerja tim. Next. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari paparan strategi implementation, staffing, and directing, yaitu yang pertama adalah implementasi strategi merupakan tahap penting untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan dan kinerja nyata dari organisasi. Kemudian yang kedua, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh struktur organisasi, perencanaan tindakan, kualitas SDM, serta monitoring dan pengendalian. Yang ketiga, fungsi dari staffing memastikan penempatan SDM yang tepat sesuai dengan kompetensi, the right man in the right place, agar strategi dapat dijalankan secara efektif. Dan yang terakhir, fungsi dari directing berperan menggerakkan karyawan melalui kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan koordinasi. Sehingga sinergi antara implementasi, strategi, staffing, dan directing menjadikan strategi tidak hanya sebagai rencana, tetapi sebagai sumber keunggulan kinerja dan daya saing organisasi. Berikutnya, ini adalah daftar pustaka yang menjadi sumber dari penyusunan paparan. Berikutnya lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu Syifa. Terima kasih Mbak Sabila dan rekan-rekan dari kelompok 10. Sudah baik sekali ya presentasinya tentang staffing sama directing. Kalau begitu, karena udah mendekati jam 9, Alhamdulillah masih stay nih 25 orang. Teman-teman dari kelompok 10, kita mulai sesi diskusinya ya. Boleh satu pertanyaan dulu dari kelompok 9 yang hari ini presentasi. Nanti kalau ada teman-teman yang dari kelas AK 503 yang mau nanya juga, yang tidak hari ini presentasi juga dipersilahkan. Kepada kelompok 9, boleh silahkan diajukan pertanyaannya. Izin Bu, mewakili teman-teman Bu, ini tadi ada pertanyaan. Boleh, Mas Tadi pas Rizal. di presentasi itu kan dibilang bahwa staffing itu kan tujuannya untuk placing the right man in the right place ya. Terus sementara directing itu kan tujuannya menggerakkan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pertanyaannya adalah jika staffing ini sudah sempurna, jadi kayak udah eh, di semua tempat tuh orangnya udah orang paling tepat, semua orang udah berada di posisi yang tepat, apakah directing ini masih diperlukan? Dan sebaliknya, jika directing ini sangat bagus nih, udah kuat gitu, udah bagus banget, apakah staffing yang kurang itu bisa dikompensasi? Gitu, Bu. Pertanyaan pertama, Bu. Terima kasih. Iya. Pertanyaan pertama. Berarti ada pertanyaan keduanya nih, Mas Rizal. Ya, mungkin Enggak ada, ya? Bu. Ya, Barangkali. oke. Oke, baik sekali pertanyaannya Mas Rizal ya. Boleh ditampung dulu ya untuk teman-teman dari kelompok 10.
pertanyaannya antara korelasi antara staffing dengan directing. Sekalian satu lagi deh Bu. Oh, kan Aku saya sudah duga. kepikiran Ya, Bu baru silakan tadi. Mas. Tadi kan dibahas ada terkait kompensasi ya, kompensasi. Mm-mm. Kompensasi itu kan bisa insentif, bisa promosi, bisa apa sih tadi namanya penghargaan, ya apapun itulah gitu. Nah, kadang tuh ada orang yang senang dikasih penghargaan, ada orang yang senang dikasih insentif. Mm-mm. Nah, tapi kan kita nggak bisa nih, nggak bisa. Oh, untuk orang ini rewardnya ini, orang itu rewardnya itu. Nah, kapan sih? Apa sih dasar kayak memutuskan? Oh, oh, atas ini rewardnya penghargaan, atas ini insentif gitu yang gitu-gitu. Kayak Ya, ya gitu deh. Terima kasih. ya, ya gitu deh ya ditutupnya. Ada 2 pertanyaan ya. Semoga teman-teman dari kelompok 10 boleh mencatat dulu. Iya, sudah cukup sih saya kira ya kita ditutup dengan pertanyaannya Mas Pisang. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau nanya lagi masih boleh. Mau di ini dulu? Mau langsung dijawab atau diskusi dulu teman-teman kelompok 10? Izin Bu untuk didiskusikan dulu. Mungkin kami perlu waktu kurang lebih 5 menit. Boleh, silahkan Mas Hadi. Halo, Mas. Apa? Oke, izin Bu, mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Ya, Mbak Yesi, silakan. Yang soal staffing dan directing ya? Ya, Ya, silakan. oke. Untuk pertanyaan yang pertama dari Karisang, jadi kalau misalnya staffing udah terpenuhi nih, nah apakah masih perlu nggak sih di pengarahan gitu ya? Karena kan udah kompetensinya udah mumpuni lah gitu ya, kayak dia udah tahu harus melakukan apa. Nah, jadi jawabannya adalah ya tetap diperlukan karena di rating itu jadi kayak misalnya nih dia ditempatkan di tempat yang misalnya sesuai lah, misalnya dia keuangan ditempatin di keuangan, terus ditempatin di pemasaran di tempat apa? Dia latar belakangnya pemasaran ditempatin di pemasaran. Nah, namun biasanya kalau nggak ada yang ngarahin itu tetap aja bakal ini juga gitu, bakal kacau juga karena kayak dia punya prinsipnya sendiri gitu, kayak dia melakukan ini sesuai dengan yang dia mau. Misalnya kayak keuangan nih, misalnya dia sesuai dengan yang dia pelajari maunya tuh akun apa pembiaya ini masuknya ke akun ini gitu. Tapi kan setiap perusahaan punya apa ya punya SOP-nya masing-masing gitu. Jadi harus sejalan dengan tujuan perusahaan juga. Nah, jadi kompetensi itu tidak sama dengan motivasi. Jadi seseorang yang sangat kompeten di bidangnya bisa saja kehilangan semangat jika tidak ada kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi mereka secara berkelanjutan. Misalnya dia tadi dia punya bakat namun misalnya tidak dihargai atau tidak dilihat lah sama eh, apa namanya sama pemimpinnya ataupun dianya sendiri nggak memaknai atas pekerjaannya sendiri gitu, kayak tujuan dia kerja ini tuh apa sih, kayak cuma kerjain doang tapi dia nggak tahu itu tujuannya apa. Nah, kemudian kalau penempatan yang tepat itu tidak menjamin juga koordinasi yang baik. Nah, jadi misal dalam organisasi itu kan setiap departemen itu kan banyak ya dan juga membutuhkan untuk pengarahan atau directing ini untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara terkoordinasi dan menuju tujuan yang sama. Nah, kemudian directing ini juga diperlukan untuk memberikan arah dan keselarasan. Jadi tanpa komunikasi yang jelas atau arahan dari pemimpin tentang visi dan strategi organisasi itu, maka setiap orang akan bekerja sesuai dengan interpretasi mereka sendiri gitu.
Kemudian adaptasi terhadap perubahan memerlukan kepemimpinan. Jadi tanpa pengarahan yang kuat, karyawan yang kompeten sekalipun tidak akan tahu bagaimana harus beradaptasi atau atas perubahan yang terjadi gitu. Itu sih jawaban dari saya mewakili teman-teman kelompok 10 untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan keduanya sedang didiskusikan. Ya, Terima kasih. ya Mbak Yesita. Mas Tisan, gimana? Mau Terjawab di... Bu, terima kasih Mbak Oh, Yesita. terjawab. Sangat Aman ya, Bu. bagus jawabannya Bu. Oh iya, bagus katanya. Ya, berarti ada ini ya, supaya tunai terjawab semua. Mas Rizal masih satu lagi ya yang harus. Oh, Mbak Sabila kenapa, Mbak? Izin Ibu, Iya, izin boleh. mencoba menjawab pertanyaan kedua. Iya, Mas Lutfi Oke. silahkan. Ya, izin tadi pertanyaannya Mas Risang intinya bagaimana organisasi itu menentukan bentuk atau jenis reward yang diberikan kepada pegawainya begitu ya. Nah, untuk penentuan jenis kompensasi ini dilakukan berdasarkan besarnya dampak kinerja pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kalau hasil diskusi kami sih seperti itu, karena semakin signifikan kontribusi yang dihasilkan dari pegawai tadi, semakin strategis pula bentuk reward yang diberikan. Nah, di sini misalnya contohnya uh, untuk kinerja yang dampaknya kecil hingga menengah, misalnya kontribusinya tuh bersifat operasional atau rutin atau berdampak terbatas untuk unit kerja tertentu atau organisasi tadi. Nah, itu bentuk rewardnya biasanya bisa reward non finansial maupun finansial ringan. Untuk yang non finansial misalnya bisa apresiasi lisan atau tertulis, kemudian piagam penghargaan, tambahan cuti, kemudian kesempatan mengembangkan diri, pelatihan seperti itu. Ini tujuannya untuk meningkatkan atau menjaga motivasi, menjaga supaya pegawai itu tetap berperilaku positif, kemudian supaya dia tetap semangat untuk bekerja begitu. Nah, yang kedua tadi untuk yang kinerjanya dampaknya besar dan strategis itu tentunya organisasi akan memberikan reward yang lebih besar gitu ya. Sini misalnya bentuknya jabatan, percepatan karir, peningkatan penghasilan, atau insentif kinerja bernilai besar. Karena tentunya untuk keberhasilan ini tadi bersifat strategis seperti itu ya. Tetapi dengan pendekatan tersebut sistem kompensasi ini lebih proporsional dan adil. Kami rasa seperti itu untuk penentuan kompensasi yang bisa dilakukan oleh organisasi. Begini Bu, terima kasih. Iya, Mas Rizal sudah terjawab belum? Terjawab Bu. Terima kasih Mas Lutfi ke kelompok 10. Terima kasih. Mantap jawabannya Bu. Ya, oke. Berarti dengan dijawab pertanyaan Mas Risang, dua-duanya ya sudah terjawab. Kita sudahi ya presentasi dari kelompok 10. Terima kasih banyak kelompok 10 atas pemaparan yang baik dan diskusinya yang bagus ya. Oke, teman-teman kelompok 9 dan kelompok 10 dan teman-teman lain dari AK503, terima kasih hari ini sudah bergabung di Vicon kelima. Saya lupa share absennya. Bentar ya, hampir saya lupa. Nanti boleh mengisi presensi hari ini. Coba dicek dulu kalau linknya bermasalah. Nanti boleh diinfokan. Saya share di kolom chat untuk oke, coba boleh dicek ya Google Form-nya. Terus nanti untuk bukan minggu depan, kita Vicon lagi itu, iya bener minggu depan ya, minggu depan hari, bentar, Pak, Selasa 3 Februari, ketika periode UAS sudah dimulai gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang kelompok 11 dan 12 baru bisa mengerjakan UASnya nanti di hari Selasa ya. UAS akan dibagikan tanggal 2 serempak teman-teman. Gitu karena nanti video presentasi dan itu harus di attach di lembar jawabannya, di naskah jawabannya. Nah, kalau teman-teman cek di LMS itu saya setiap habis Vicon rutin selalu nge-share rekamannya, jadi nanti boleh di attach ya. Karena nanti pas lagi penilaian itu juga masuk analisisnya gitu, masuk komponen penilaiannya. Nah, kelompok 11 itu nanti akan presentasi tentang evaluation and control
Kalau yang kelompok 12 itu suggestion for case analysis. Nah, kalau saya boleh saran sih kalau yang di kelompok 12, misal sudah mulai diskusi ya, kelompok 12 boleh diarahkan lebih banyak kasus-kasus implementasinya di perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional gitu. Jadi lebih banyak di studi kasusnya aja kalau yang di kelompok 12. Kalau yang di kelompok 11 boleh sesuai dengan tema evaluation dan control ya. Oke, teman-teman kalau udah isi presensinya nggak bermasalah ya, semoga presensinya. Untuk Vicon ke-6 kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat beristirahat teman-teman. Sampai bertemu lagi di hari Selasa di Vicon terakhir kita dengan pemaparan dari kelompok 10 dan kelompok 11 dan kelompok 12. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi kenapa Mbak wabarakatuh. Yesita? Ibu Pasti izin kepencet. maaf. Iya. Maaf. Itu saya Saya, tuh sesi 9 kenapa? belum di absen. Oh iya, karena memang absennya suka kebuka-kebuka gitu loh. Si siapa si LMS ini.